until some time ago, nobody would have even been dreaming that Indonesia would be playing two crucial matches for the qualification. Presiden Republik Indonesia. Very good. How are you, President? Good. Nice to see you. Thank you. Very good. Seluruh media Eropa menunduk kagum dan dunia akhirnya bersuara lantang. Indonesia adalah negara paling pemberani di muka bumi. Usai fans Indonesia trending di tanah Arab, FIFA beri penghargaan ini negara Eropa ikut kagum. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dari tanah Arab hingga pusat kekuasaan sepak bola dunia, nama Indonesia kini bukan sekadar negara di peta, melainkan simbol keberanian, simbol nyali, simbol perlawanan. Kini mata dunia benar-benar terbuka lebar, bukan oleh prestasi klub-klub kaya, bukan oleh bintang jutaan dolar, tetapi oleh nyali bangsa yang bernama Indonesia. Supporter timnas Indonesia di tanah Arab telah melakukan sesuatu yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah tindakan spontan penuh semangat yang membuat dunia menatap dan FIFA akhirnya bersuara. Mereka bukan pemain profesional, bukan aparat bersenjata, namun keberanian mereka membuat kepolisian Arab Saudi. Negara yang dikenal tegas dan disiplin, kelimpungan, kewalahan, bahkan tak mampu menahan gelombang merah putih yang membara. Semua bermula ketika ribuan supporter timnas Indonesia datang ke Jeddah demi mendukung tim kebanggaan Garuda berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka datang dengan hati penuh semangat, membawa bendera, doa dan harapan. Namun apa yang terjadi di lapangan bukan hanya soal sepak bola. Ini adalah kisah tentang keberanian, tentang harga diri, tentang bangsa yang menolak diinjak dan berani menantang ketidakadilan di tanah orang. FIFA bahkan mengakui secara terbuka bahwa Indonesia kini menjadi panutan dalam keberanian dan solidaritas sepak bola dunia. Ya, badan sepak bola tertinggi dunia itu menyebut Indonesia adalah contoh nyata bagaimana sepak bola bisa menjadi simbol perjuangan bangsa, sebuah negara yang tidak takut menghadapi ketidakadilan. Pernyataan yang membuat dunia terdiam karena tidak pernah sebelumnya FIFA memberikan penghormatan sedalam itu kepada sebuah bangsa Asia Tenggara. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan angkat bicara dengan nada serius namun kagum. Ia berkata, "Saya pernah merasakan atmosfer stadion mereka dan itu sungguh luar biasa. Di tengah perbedaan, mereka bersatu padu, berani, dan penuh semangat. Indonesia memiliki nyali yang tidak dimiliki negara lain di dunia." Kata-kata itu menggema seperti petir yang membelah langit membuat jutaan orang sadar bahwa keberanian sejati tak diukur dari senjata, melainkan dari tekad dan nyali untuk melawan ketidakadilan. Kejadian yang memicu perhatian dunia itu terjadi di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Supporter Indonesia yang datang dengan tiket resmi ditahan di luar stadion oleh pihak keamanan Arab Saudi, pintu-pintu gerbang digembok rapat. Mereka disuruh berpindah-pindah gate tanpa alasan jelas, sementara waktu terus berjalan dan pertandingan timnas Indonesia melawan tuan rumah Arab Saudi hampir dimulai. Namun apa yang terjadi selanjutnya bukanlah kerusuhan tanpa arah, itu adalah letupan rasa marah dan harga diri yang ditindas. Ketika suara azan Isya berkumandang di langit Jeddah, ribuan supporter Garuda mulai bersatu, satu suara, satu nyali, satu tujuan, masuk dan dukung merah putih. Mereka berteriak lantang, "Allahu Akbar, Merdeka, Indonesia tidak akan diam," dan dalam hitungan menit, barikade kepolisian Arab yang berlapis itu roboh. Ratusan aparat berseragam yang menjaga gerbang stadion tak mampu membendung lautan manusia yang berani menerjang. Teriakan Indonesia, Indonesia menggema ke seluruh penjuru stadion membuat suasana berubah menjadi merah putih sejati. Media Timur Tengah pun geger. Headline besar muncul di berbagai surat kabar. Kepolisian Arab Saudi kewalahan hadapi supporter Indonesia. Fans Indonesia jebol barikade, FIFA beri perhatian khusus. Bangsa pemberani Asia tunjukkan solidaritas di Jeddah.
Media Eropa pun ikut menyorot, BBC, Sky Sports, hingga Marca dan Liquid menulis laporan dengan nada kagum. Bahkan salah satu jurnalis Italia menulis, Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang berani menantang otoritas asing demi kebenaran. Tak lama kemudian, reaksi dari pihak Arab Saudi muncul. Kepala kepolisian mereka mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan dunia. Dalam konferensi pers terbatas, ia mengatakan dengan nada pasrah, "Kami tidak menyangka hanya supporter biasa dari Indonesia yang bisa menembus barikade kami. Mereka tidak bersenjata, namun kami kewalahan. Itu menunjukkan nyali dan mental bangsa mereka sangat kuat." Kata-kata itu viral di seluruh dunia. Karena jarang sekali otoritas Arab mengakui kelemahan secara terbuka, dari sinilah FIFA mulai turun tangan. Gianni Infantino memanggil laporan resmi dari perwakilan AFC dan Federasi Arab Saudi, dan hasilnya jelas, tidak ada kekerasan berlebihan dari pihak Indonesia. Yang terjadi adalah ledakan solidaritas dan pembelaan harga diri. FIFA akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, "Kami melihat semangat luar biasa dari supporter Indonesia. Mereka datang bukan untuk kekerasan, tetapi untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Inilah bentuk nyata sportivitas sejati yang lahir dari keberanian." Kalimat itu memicu dekum seluruh dunia sepak bola. Karena dalam satu peristiwa Indonesia bukan hanya sekadar peserta, tetapi simbol keberanian dan perjuangan. Kini dunia menyebut Indonesia sebagai The Lion of Asia, macan Asia yang sesungguhnya, julukan yang dulunya hanya simbol semangat. Kini menjadi kenyataan yang diakui oleh dunia internasional. Namun semua itu bukan tanpa risiko. Beberapa media pro-Arab sempat menuduh supporter Indonesia melakukan tindakan anarkis. Namun, bukti-bukti video yang beredar di media sosial membantah semuanya. Terlihat jelas para supporter Indonesia hanya ingin masuk. Bukan merusak, bukan menyerang, mereka hanya menuntut keadilan untuk bisa mendukung tim nasionalnya sendiri. Bahkan ketika benturan terjadi, banyak supporter Indonesia yang terlihat menolong aparat Arab yang terjatuh. Ada yang membantu polisi berdiri kembali. Ada pula yang menenangkan sesama penonton agar tidak panik. Inilah yang membuat dunia terdiam. Karena di balik keberanian luar biasa itu masih tersimpan hati yang lembut dan penuh kemanusiaan. Gianni Infantino menegaskan, Indonesia bukan hanya bangsa yang berani, tapi juga bangsa yang tahu kapan harus melawan dan kapan harus memaafkan. Tak berhenti di situ, media global kini mulai membedah fenomena keberanian orang Indonesia. Dari The Guardian di Inggris, Der Spiegel di Jerman, hingga Ligaro di Prancis, semuanya menulis satu kalimat yang sama. Indonesia adalah negara dengan nyali terbesar di dunia sepak bola modern. Para pengamat menyebut tidak ada negara lain di Asia Tenggara yang memiliki keberanian seperti Indonesia. Dari rakyatnya, supporternya hingga pemainnya semuanya punya satu darah yang sama, darah Garuda. Mereka mungkin ramah, santun, dan lembut, tetapi jika harga diri bangsa diinjak, mereka akan berubah menjadi singa yang mengol. Tak takut siapapun, bahkan di tanah asing sekalipun, inilah Indonesia yang sesungguhnya. Negara yang dibangun keberanian, disatukan oleh semangat gotong royong dan dijaga oleh jiwa pantang menyerah. Kini FIFA telah mengakui secara resmi Indonesia layak menjadi panutan bagi dunia sepak bola. Negara lain diminta mencontoh bagaimana supporter Indonesia berani melawan ketidakadilan dengan semangat tanpa kekerasan. Indonesia kini dikenal bukan hanya karena pemainnya, tapi karena nyali rakyatnya. Dunia boleh punya stadion megah, boleh punya pemain mahal, tapi tidak semua punya keberanian sebesar bangsa bernama Indonesia. Dan dari peristiwa ini, dunia akhirnya belajar satu hal penting, keberanian tidak bisa dibeli, keberanian hanya bisa lahir dari hati yang mencintai bangsanya. Maka benar adanya jika Gianni Infantino berkata, Indonesia tidak hanya bermain sepak bola, mereka memperjuangkan martabat manusia di atas lapangan. Dari tanah Arab, dari Stadion Jeddah, dari ribuan nyali Garuda yang berkobar, dunia akhirnya mengakui Indonesia bukan sekadar negara. Indonesia adalah roh keberanian Asia, negara yang berdiri dengan kepala tegak di hadapan siapapun. Supporter Indonesia tanpa senjata, tanpa perlengkapan, hanya dengan suara lantang dan tekad baja menembus pagar pengamanan yang dijaga ketat oleh aparat bersenjata lengkap. Dan ajaibnya, mereka berhasil masuk ke stadion, mereka berdiri, bersorak, dan mengibarkan bendera kebanggaan bangsa di tengah ribuan pasang mata warga Arab. Aksi ini sontak jadi sorotan dunia. Media-media top Eropa menulis tajuk besar fans Indonesia menunjukkan keberanian luar biasa di jantung Arab Saudi.
Bangsa dengan nyali sebesar pasukan elit, mereka tidak takut siapapun bahkan di tanah asing. Bangsa yang bersatu ketika harga diri dipertaruhkan. Dan untuk FIFA, pengakuan itu bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi tanda bahwa dunia telah menyadari selama merah putih masih berkibar, tidak ada kekuatan yang bisa menundukkan Indonesia. Karena di balik setiap detak jantung rakyatnya mengalir darah keberanian dan di balik setiap sorakan Indonesia terdapat pesan untuk dunia. Kami bukan bangsa yang takut, kami bangsa yang berani. Inilah Indonesia, bangsa berani, bangsa yang bermartabat, bangsa yang diakui FIFA sebagai panutan dunia. Hiduplah Garuda, hiduplah Indonesia Raya.